Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-qitaba wal-qitaba lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang terhormat, yang saya hormati segenap panitia Gesidar 2024, yang saya hormati hadirin dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih, Allah yang maha penyayang tanpa pandang orang, Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan adanya nikmat ini kalian masih dapat menonton video saya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring kassalam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman ceplik menuju zaman listrik, dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang menderang seperti sekarang ini. Baik, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul Pemuda Zaman Sekarang. Berbicara mengenai pemuda zaman sekarang itu biasanya diidentik dengan kata G-A-U-L, gaul. Apa sih pemuda gaul itu? Ada yang bilang pemuda gaul itu adalah pemuda yang mempunyai banyak teman, yang mempunyai banyak wawasan, sehingga ia dikenal di mana-mana. Ada juga yang bilang pemuda gaul adalah pemuda yang mengikuti perkembangan zaman, mulai dari celana gombrong di bawah mata kaki sampai celana ketat, mulai dari baju yang berumbai sampai baju kekecilan model baju anak kecil. Kalau kata anak zaman sekarang itu disebutnya baju crop top. Betul atau betul? Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang menjadikan kita pemuda gaul ala Islam. Yang pertama adalah shahibul ibadah. Shahibul ibadah adalah ibadah yang benar, yakni ibadah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya seperti sholat, anak zaman sekarang sudah lalai akan sholatnya. Kenapa? Karena dia terhasut oleh setan gepeng. Siapakah setan gepeng tersebut? Setan gepeng tersebut adalah sebuah handphone. Anak zaman sekarang sudah banyak yang kecanduan akan game online seperti Mobile Legends. Bahkan ketika ia mendengarkan suara azan malah bilangnya, nanggung. Astagfirullahalazim. Hai para pemuda, gaul boleh tapi jangan pernah tinggalkan sholat. Yang kedua adalah matinul khulq. Matinul khulq adalah akhlak yang kokoh. Sebagai pemuda, hubungan kita bukan vertikal kepada Allah saja, tetapi juga terhadap manusia. Misalnya seperti sopan santun terhadap sesama dan saling tolong menolong. Anak zaman sekarang sudah lupa akan adanya akhlak dan adab, sudah lupa akan adanya sopan santun karena ia disibukkan oleh handphonenya. Bahkan ketika disuruh orang tuanya pun malah bilangnya, dah ganggu banget, entar dulu ngapa, na'udzubillah summa na'udzubillah. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga adalah nafi'ul li ghairihi. Nafi'ul li ghairihi adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi khairun nas anfahum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu, marilah kita para pemuda, kita menggunakan handphone dengan sebaik-baiknya. Kita memposting postingan yang positif sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Hadirin, hadirat
rahimakumullah. Jadilah pemuda gaul tanpa memukul, jadilah pemuda gaul tanpa menggibul, tapi jadilah pemuda gaul yang saling merangkul seperti yang diajarkan oleh Rasul. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Apabila pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Namun jikalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.